Rejo, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Rabu siang. Sopir truk tewas seketika. Kecelakaan bermula saat truk yang disopiri Imam Ahmadi, warga desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Nganjuk, melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut tanpa mengetahui adanya kereta kahurupan yang akan melintas. Warga sempat berteriak memperingati sang sopir truk. Sama orang itu dibilangin kalau ada spor. Iya. Ada spor, tidak mengirukan, tidak dengar. Sopirnya nggak mendengar, Pak, ya? Apa sempat terpental jauh, Pak, sopir tadi, Pak? Ya, terpental itu. Ada sampai berapa meter, Pak, terpentalnya, Pak? Perkiraan ya 40 meter. 40 meteran, Pak, ya? Petugas kepolisian yang tiba di lokasi lalu mengevakuasi bangkai truk yang ringsek ke Mapolres Nganjuk. Sedangkan jasad korban dibawa ke RSUD Nganjuk. Kasus kecelakaan maut ini ditangani petugas kepolisian Polres Nganjuk. Danus Sukendro melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Lima pekerja ini harus dilarikan ke puskesmas setempat setelah tersengat listrik bertegangan tinggi saat memasang tiang ke dalam tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu siang. Naas, satu pekerja terpental hingga beberapa meter dan tewas di lokasi kejadian. Sementara 4 korban luka-luka menjalani perawatan medis di Puskesmas Bentar, Kecamatan Salem. Pas mau naik ini, mau ke bawah, sini terus nyampe. Oh, atasnya kenapa berapa? Nggak paham itu. Saya di bawahnya. Ada berapa orang itu yang pegang? 5 orang. Semuanya kesetrum. Peristiwa ini diduga akibat kelalaian karena tidak adanya koordinasi antara pihak Telkom dan PLN. Kejadian ini kini dalam penanganan kepolisian sektor Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Jasad pria yang kemudian diketahui bernama Rusdi, warga asal Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang ditemukan tergeletak di trotoar jalan di area terminal bus Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sehari-hari korban dikenal sebagai tukang urut yang kerap menawarkan jasa kepada orang-orang yang ditemuinya di kawasan Blok M. Polisi yang mendatangi lokasi tidak menemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada jasad korban maupun ada indikasi barang berharga milik korban yang hilang. Meski demikian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Menurut warga, korban terakhir terlihat di kawasan Blok M Rabu pagi. Dia tukang urut. Dia emang urutnya maksudnya di sekitar sini apa gimana, Pak? Cari Blok M aja. Sekitar Blok M? Pelanggan-pelanggannya. Tapi emang setiap harinya dia muter sih? Sehari-hari ini aja putar-putar keliling-keliling Blok M aja. 2 minggu sebelumnya dia nggak kelihatan, 2 minggu sebelumnya. Baru kelihatan hari ini. Kelihatan hari ini tiba-tiba meninggal gitu? Tiba-tiba meninggal itu. Mungkin dia ada keluhan. Jasad Suparni, pria berusia 60 tahun, ditemukan mengambang di kali pertama kali oleh seorang warga bernama Kusno Sulawardi, Selasa sekitar pukul 9 malam. Temuan tersebut membuat warga di Desa Kandangan, Kabupaten Ngawi, mendatangi lokasi yang berada tidak jauh dari area persawahan tersebut. Polisi dari Polsek Kota Ngawi memeriksa lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi dan selanjutnya diotopsi. Korban diketahui merupakan warga Desa Kartoharjo yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Awalnya saya lihat kali itu, sungai ya. Itu biasanya ada ular, keling sama kobra itu. Kok kelihatan ada orang tengkurap gitu. Terus saya kabur pulang. Oh gitu. Bapak ke sungai waktu itu ngapain, Bapak? Mau lihat sawah. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Sejumlah barang yang diduga milik korban sudah diamankan petugas Polsek Kota Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Penangkapan Dohan Kamaludin terekam kamera warga setelah menganiaya seorang kakek berusia 60 tahun di Jalan Pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kondisi mabuk, pelaku secara brutal menganiaya korban hingga bersimbah darah. Di hadapan petugas, pelaku yang merupakan residivis mengaku salah sasaran. Dirinya mencari seorang pengamen yang pernah bersih tegang dengannya.
Saat mencari sasaran, pelaku berhadapan dengan korban yang saat itu berjaga di toko. Akibat di bawah pengaruh alkohol, pelaku langsung menghajar korban. Untuk sebelumnya yang bersangkutan 2 bulan yang lalu baru saja keluar dari rutan, ya, sama artinya pelaku pengeroyokan. Pengeroyokan dan ya, berbentuk CCTV-nya berarti ya. Ya. Udah berapa kali masuk penjara? Untuk yang bersangkutan diakuinya sudah 4 kali. Hingga saat ini, pelaku masih diperiksa intensif di Mapolsek Semarang, Jawa Tengah. Sementara korban menjalani perawatan di rumah sakit setempat akibat sejumlah luka dan retak di bagian tulang wajahnya. Teguh Hadi Prayitno melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV milik minimarket, tampak keempat pelaku memasuki minimarket di perumahan Mutiara Gading Timur, Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Selasa dini hari lalu secara bertahap. 2 orang berjalan kaki dengan bagian kepala ditutupi tudung, sedang 2 lainnya mengendarai sepeda motor dengan helm di kepala. Memasuki minimarket, 2 pelaku yang awalnya berpura-pura berbelanja menodongkan senjata tajam kepada kasir. Nah, pada saat membayar belanjaan mereka, lalu salah satu pelaku mengeluarkan celurit sambil meminta uang yang ada di brankas kasir tersebut. Tak puas hanya menggasak uang di kasir, kawanan perampok lalu memaksa karyawan menunjukkan sekaligus membuka brankas di dalam ruang penyimpanan uang dengan mengalungkan senjata tajam di leher. Setelah menguras isi brankas yang berisi uang puluhan juta rupiah, para pelaku yang rata-rata berusia muda ini lalu kabur. Ciri-cirinya sih kayak masih umuran 20-an, masih remaja kayaknya. Sama satu orangnya itu kayaknya udah dewasa. Dia yang kayak yang udah berani yang pakai helm. Itu yang bagian ini dia pakai, bawanya bukan celurit lagi, dia bawanya pistol. Oh, pistol? Iya. Berarti selain senjata tajam ada senjata api juga, iya. Kawanan perampok ini berhasil menggasak uang tunai lebih dari 28 juta rupiah dan sebuah ponsel milik karyawan minimarket. Selain memintai keterangan sejumlah saksi, petugas kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi masih terus menyelidiki kasus ini berbekal rekaman kamera pengintai. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kedua tersangka warga Sungai Kemang, Banyuasin, Rabu siang digelandang polisi ke Mapolsek Mariana, Banyuasin. Seorang diantaranya ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Setiap kali beraksi di wilayah Banyuasin 1, kedua tersangka kerap mengincar korban yang melintas di jalan sepi. Modusnya dengan memepet sepeda motor korban, lalu dengan cepat merampas barang berharga milik korban. Terakhir, kawanan ini beraksi merampas telepon genggam milik seorang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Sabar Jaya, Mariana. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 telepon genggam hasil kejahatan. Kedua laki-laki yang tengah dimintai keterangan penyidik Polsek Medan Timur ini adalah SU serta ZP, tersangka spesialis pembobol rumah toko di kota Medan. Saat ditangkap, keduanya terpaksa ditembak di bagian kaki karena berupaya melakukan perlawanan terhadap polisi. Ditangkapnya kedua tersangka setelah adanya laporan polisi dari salah satu korban yang kehilangan barang-barang di dalam rumah toko miliknya di Jalan Pasar 3, Kecamatan Medan Timur dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tim anti bandit Polsek Medan Timur berhasil meringkus kedua tersangka di kawasan Blugur Darat saat hendak menjual barang hasil curian. Dari tangan kedua tersangka diamankan barang bukti 1 unit keyboard, mesin pendingin, 3 potong baju, serta 1 unit kipas angin. Pencuriannya dilakukan pada malam hari dengan cara mencongkel rumah atau ruko untuk berjualan. Selanjutnya mengambil barang-barang keyboard serta dispenser serta pakaian. Dari yang data yang kita ada sudah 2 kali melakukan. Guna pengembangan lebih lanjut, kini kedua tersangka berikut barang bukti diamankan di Polsek Medan Timur.
Terhadap tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Cukarbianto melaporkan.